Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahabat Michael K1000 dengan NIM 210306025 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan kelas Peternakan A. Di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sapi atau bos indicus, dan dosen pengampu saya adalah Ibu Tati Vidiana Sari SPT MP. Nah, sebelum itu saya akan menyebutkan taksonomi dari bos indicus, di mana ada filumnya yaitu Chordata, kelasnya ada Mamalia, dan ordonya ada Artiodactyla, dan familinya ada Bovidae. Baru itu genusnya Bos, subgenusnya ada beberapa yaitu dari Taurinae yaitu Bos taurus dan Bos indicus, Bifovinae ada Bos gaurus, Bos frontalis dan Bibos sundaicus, dan dari Bisontinae ada Bos gruines, Bos bonasus dan Bos bison. Selanjutnya itu ada Bubalinae, Bos caver dan Bubalus bubalis. Selanjutnya saya akan membahas tentang bakteri-bakteri apa saja yang ada di sistem pencernaan pada bos indicus atau sapi. Yang pertama itu ada bakteri mikroba. Yang pertama Ruminococcus albus yang bentuknya bulat, termasuk bakteri seluliti yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang kedua itu ada bakteri Rhoides atau bakteri Rhoides susigenes, bentuknya batang, termasuk bakteri seluliti yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang ketiga itu ada bakteri Ruminocola atau bakteri proteoliti, mempunyai kemampuan untuk memecah protein dan asam amino dan peptida lain menjadi amonia. Nah, yang keempat itu ada Selenomonas ruminatium atau bakteri proteoliti, di mana dia mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino dan peptida lain menjadi amonia. Yang kelima itu ada Methanobacterium formicum atau bakteri metanogenik, merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Yang keenam itu ada Methanobrevibacter ruminantium atau bakteri metanogenik, merupakan bakteri yang dapat mengalkoholisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Yang ketujuh itu ada Clostridium loceadi atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang kedelapan itu ada Streptococcus bovis atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang kesembilan itu ada bakteri Rhoides amylolipilus atau bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang ke-10 ada Eurobacterium ruminantium atau bakteri yang memfermentasikan gula. Nah, bakteri yang satu ini memfermentasikan amilum sebagian besar yang mampu memfermentasikan gula sederhana. Selanjutnya itu ada Lactobacillus ruminus atau bakteri yang memfermentasikan gula, di mana bakteri yang memfermentasikan amilum sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Yang ke-12 itu ada Anaerofibrio lipolitica atau bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Yang ke-13 ada Veillonella archalecens atau bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, hal ini dapat berlangsung karenanya adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bakteri yang ada di pencernaan ruminansia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sistema Tractus digestivus dari sapi atau bos indicus pada gambar ini, di mana Tractus digestivus terdiri dari pertama itu dari capumoris atau mulut, atapnya terdiri dari palatum durum di sebelah kranial dan palatum mole sebelah kaudal. Nah, pada mulut ini ada dentes, hanya ada 3 macam, yaitu ada incipus, premolare dan molare. Nah, selanjutnya itu dalam capumoris itu ada lingua atau lidah, terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf-syaraf pengecap. Selanjutnya itu dia masuk ke paring, bagian dari mulut ke paring. Paring itu pangkal dari kerongkongan. Selanjutnya dari paring dia ke esofagus. Nah, esofagus ini lanjutan dari paring yang masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui
hiatus esophagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Nah, di ventriculus ini terdapat terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama itu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, pada abomasum disebut juga dengan lambung sejati. Ketiga lambung rumen, retikulum, dan omasum dikatakan lambung depan. Nah, selanjutnya itu dia ke ventriculus, ke sternum tendium atau usus halus, yang dimana dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, seperti melingkar seperti ruku, baru ada jejunum, lanjutan dari duodenum, selanjutnya ada ileum, dan bermuara di cecum. Ini bagiannya dari sini. Nah, selanjutnya itu stichium crassum, terdiri dari cecum besar, dindingnya memiliki bangunan yang tidak terdapat pada sternum tendium. Selanjutnya itu kolon ascendens yang keluar dari cecum, yang naiknya ke atas, baru ada kolon transversus, bagian yang melintang, baru ada rectum kolon yang berada dekat anus, selanjutnya itu terakhir ke anus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pakan bisa masuk ke dalam pencernaan bos indicus atau sapi. Nah, di sini ada gambarnya. Makan masuk pertama itu melalui mulut atau cavum oris. Nah, di dalam rongga mulut ternak ruminansia terdapat 3 alat pelengkap pencernaan, yaitu gigi atau dentis, baru ada lidah atau lingua, dan saliva atau kelenjar ludah. Nah, gigi dentis itu atau dentis berguna untuk memecah atau memotong bahan pakan secara mekanis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dengan mudah dapat ditelan oleh ternak bersangkutan. Nah, lidah atau lingua membantu dalam mengambil makanan dan memindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampur dengan saliva atau untuk dikunyah kemudian ditelan. Nah, di dalam mulut ini atau cavum oris terdapat beberapa kelenjar air liur saliva. Nah, kelenjar saliva utama pada berbagai jenis ternak umumnya adalah kelenjar parotid yang terletak di depan telinga, baru ada kelenjar mandibularis atau submaxillaris terdapat pada rang bawah, dan kelenjar sublingualis terdapat di bawah lidah. Nah, selanjutnya itu pati dan glikogen mengalami proses pencernaan secara enzimatis oleh enzim ptyalin dari saliva dan menghasilkan maltosa. Organ esofagus ini menghubungkan faring dengan retikulum. Ini esofagus, dia menghubungkan faring dari sini, pangkal rongkongan, dia menghubungkan ke retikulum. Dari retikulum. Nah, retikulum ternak ruminansia itu mempunyai lambung majemuk yang terdiri atas retikulum rumen, baru ada rumen, omasum, dan abomasum. Nah, proses fermentasi yang intensif dan dalam kapasitas besar terjadi di retikulum dengan bantuan mikroba rumen. Nah, selanjutnya itu retikulum itu disebut dengan perut jala. Nah, retikulum yang menyerupai bentuk sarang tawon atau honeycomb berfungsi mendorong pakan pada digesta. Ini dari retikulumnya. Nih, pada digesta ke rumen atau mengalirkan digesta ke dalam omasum dan regurgitasi digesta selama ruminasi. Secara fisik, retikulum itu tidak terpisahkan dari rumen. Ini dari retikulum tadi, tidak ada rumen. Dia pada retikulum terdapat lipatan-lipatan esofagus yang merupakan lipatan jaringan yang langsung dari esofagus ke omasum. Nah, permukaan dalam papilae menyerupai bentuk sarang lebah yang tadi itu disebut dengan perut jala atau perut lebah, karena bentuknya seperti honeycomb. Nah, fungsinya itu tempat fermentasi, membantu fermentasi, baru menyebarluaskan pakan ke rumen untuk dicerna berupa hijauan dan konsentrat, ke omasum ya berupa cairan pakan yang telah dicerna. Selanjutnya itu ada fungsi yaitu absorpsi hasil fermentasi atau VFA, amonia, air, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu fungsi itu tempat berkumpulnya benda-benda asing. Baru selanjutnya membantu proses ruminasi atau regurgitasi. Selanjutnya itu ada rumen atau perut bludru, atau sering juga kita sebut dengan perut handuk. Nah, ini dia sistematika yang paling besar di dalam perut sapi, Bos indicus. Nah, selanjutnya itu rumen adalah tempat proses fermentasi makanan yang masuk serta menyediakan energi dan protein mikroba untuk kebutuhan proses metabolisme rumen tadi. Baru itu dalam membantu pemecahan pakan, serat, dan mengubahnya menjadi senyawa lain yang dapat dimanfaatkan ternak merupakan keunggulan yang dimiliki ternak ruminansia. Nah, rumen merupakan ekosistem kompleks yang dihuni oleh beberapa mikroba yang sebagian besar berupa bakteri, protozoa, dan fungi yang berperan penting dalam pencernaan makanan. Nah, rumen yang sehat mempunyai warna gelap yang disebabkan oleh jumlah jaringan yang meningkat dan pembuluh darah yang besar atau vaskularisasi, dan serta papilae-nya dalam jumlah yang banyak dan terlihat jelas. Nah, apa itu papilae? Papilae itu ada tonjolan halus
Selanjutnya itu ke omasum. Omasum, ini omasum, bagian sini omasum. Nah, omasum merupakan lambung ketiga dari ternak ruminansia yang permukaannya terdiri atas lipatan atau fold sehingga tampak seperti berlapis-lapis, tersusun seperti halaman buku, sehingga dinamakan juga kadang perut buku atau manipis. Lipatan-lipatan atau foldnya itu pada permukaan omasum tersebut dapat menambah luas permukaan omasum. Nah, dalam proses pencernaannya, omasum berfungsi untuk membantu memperkecil ukuran partikel pakan dan berpengaruh pada pengendalian aliran ingesta ke dalam perut serta bagian belakang. Nah, serta beberapa absorpsi nutrien terjadi pada omasum. Nah, jadi omasum disebut sebagai perut buku karena tersusun dari sebanyak sekitar 100 lembar lipatan. Nah, fungsi omasum ini, dia pertama itu lokasi fermentasi. Baru itu mengatur arus ingesta ke abomasum lewat omasal orifice. Baru itu ada filtering, terutama menyaring partikel yang besar. Baru itu ada grinding atau digerus dengan laminainya. Nah, selanjutnya itu ada abomasum atau perut sejati. Ini abomasum paling bawah. Di situ terjadinya pencernaan pakan secara kimiawi karena ada sekresi getah lambung. Jadi abomasum dipercaya mempunyai fungsi sebagai tempat pencernaan pakan oleh enzim dan penyerapan nutrien. Nah, abomasum itu dia terdapat usus halus, berarti usus besar melalui sambungannya. Nah, letaknya itu abomasum itu di sini. Dia letaknya terletak di dasar perut bagian kanan bawah, bentuk yang memanjang, terdapat tonjolan atau fold pada bagian dalam, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada kardia sekresi atau mukus, baru itu ada fundika atau sekresi pepsinogen, renin dan mukus. Selanjutnya itu ada filorika sekresi mukus. Nah, fungsi abomasum itu adalah tempat permulaan pencernaan enzimatis atau perut sejati, yaitu pencernaan protein. Selanjutnya itu ada mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Nah, selanjutnya itu pada sini ada ke usus halus. Nah, usus halus berfungsi mengatur laju laritan ingesta dengan gerakan peristaltik dengan bantuan getah pankreas dan getah usus dan getah empedu. Hasil fermentasi mikroba diubah menjadi monomer yang cocok diabsorpsi. Nah, seluruh pencernaan yang berfungsi tempat penyerapan sebagian besar nutrien adalah usus halus. Nah, untuk informasi kita, usus sapi dewasa itu kira-kira panjangnya sekitar 40 meter. Nah, selanjutnya itu makanan masuk ke usus besar. Di sini bagian usus besar. Usus besar adalah organ terakhir yang saluran pencernaan ternak ruminansia, di mana kolon yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air, elektrolit, dan VFA yang berasal dari ileum dan sekub. Di dalam usus besar terjadi sedikit proses fermentasi yang menghasilkan VFA dan amonia, di mana hanya 10% dari VFA yang ada digunakan oleh ternak, sedangkan protein mikroba dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan oleh ternak. Nah, terakhir dari usus besar itu dia masuk ke anus, tempat pembuangan terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem pencernaan pada sapi atau Bos indicus. Inilah dia preparatnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama itu ada retikulum atau perut jala seperti ini bentuknya. Retikulum yang menyerupai sarang tawon ini berfungsi mendorong pakan padat dan digesta ke dalam rumen atau mengalirkan digesta ke dalam omasum dan regurgitasi digesta selama ruminasi. Nah, secara fisik ini tidak dapat terpisahkan dari rumen. Nah, di sini terdapat lipatan-lipatan esofagus yang merupakan lipatan jaringan yang langsung dari esofagus ke omasum ini ya bagiannya. Nah, berarti permukaan dalam terdapat papilai yang menyerupai sarang lebah atau honeycomb ini dia, atau bentuk jala juga, sehingga disebut juga kadang bentuk perut jala atau bentuk sarang lebah. Nah, fungsinya itu tempat fermentasi, membantu proses fermentasi, menyebarluaskan pakan ke rumen untuk dicerna berupa hijauan dan konsentrat ke omasum berupa cairan dan pakan yang telah dicerna. Baru itu absorpsi hasil fermentasi seperti VFA, amonia, air, dan lainnya. Baru itu tempat berkumpulnya benda-benda asing, membantu proses ruminasi atau regurgitasi. Selanjutnya itu ada rumen atau perut bludru, atau disebut dengan kadang itu dia perut handuk. Nah, rumen ada tempat untuk proses fermentasi makanan yang masuk serta menyediakan energi dan protein mikroba untuk kebutuhan proses metabolisme. Nah, peran mikroba rumen dalam membantu pemecahan pakan serat dan mengubahnya menjadi senyawa lain yang dapat dimanfaatkan ternak merupakan keunggulan yang dimiliki ternak ruminansia. Nah, rumen merupakan ekosistem yang kompleks yang dihuni oleh beberapa mikroba yang sebagian besar berupa bakteri, protozoa, dan fungi yang berperan penting dalam pencernaan makanan. Nah, rumen yang sehat mempunyai warna yang gelap seperti ini yang disebabkan oleh jumlah jaringan yang meningkat dan pembuluh darah yang besar atau vaskularisasi.
Nah, serta papilenya itu dalam jumlah yang banyak dan terlihat jelas itu dia kalau permen sehat. Nah, tonjolan halus itu disebut dengan papilae. Ini tonjolan halus itu disebut dengan papilae. Nah, selanjutnya itu dia masuk ke omasum. Omasum ini bentuknya. Ini omasum ini bentuknya seperti bentuk-bentuk buku, lapisan-lapisan yang merupakan lambung ketiga dari ternak ruminansia yang permukaannya terdiri atas lipatan atau fold, lipat-lipatannya sehingga nampak berlapis-lapis tersusun seperti halaman buku, sehingga sering juga dinamakan juga per buku atau many place. Lipatan-lipatan atau fold pada permukaan omasum tersebut dapat menambah luas permukaan omasum. Dalam proses pencernaan, omasum itu berfungsi dalam membantu memperkecil ukuran partikel pakan dan berpengaruh pada pengendalian aliran ingesta ke dalam perut bagian belakang, serta beberapa absorpsi nutrien terjadi dalam omasum ini. Nah, omasum ini disebut sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan yang banyak sekitar 100 lembar. Nah, fungsinya itu tempat lokasi fermentasi, berarti mengatur arus ingesta ke abomasum lewat omasal atau abomasal orifice. Nah, di sini juga terjadi filtering, terutama menyaring partikel yang besar. Nah, selanjutnya itu dia ini fungsinya di grinding atau digerus dengan laminainnya. Nah, selanjutnya itu ada abomasum. Abomasum itu dia seperti ini bentuknya. Nih. Nah, dia dengan perut sejati atau kita bisa samakan dengan lambung. Nah, abomasum ini merupakan tempat pertama terjadinya pencernaan pakan secara kimiawi karena adanya sekretasi getah lambung. Jadi abomasum ini dipercaya mempunyai fungsi sebagai tempat pencernaan pakan oleh enzim dan penyerapan nutrien. Nah, abomasum ini dia tersambung oleh usus halus, duodenum, jejunum, ileum, berarti usus besar, caecum dan kolon dan rektum, dan saluran pencernaan bagian belakang. Inilah dia kesambung oleh pencernaan bagian belakang. Nah, letaknya ini terletak di dasar perut kanan bagian bawah, bentuknya memanjang, terdapat tonjolan atau fold pada bagian dalamnya ini tonjolan atau fold. Nah, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia untuk sekresi mukus, pundika untuk sekresi pepsinogen, renin dan mukus, dan filorika sekresi mukus, dan selanjutnya untuk fungsi tempat permulaan pencernaan enzimatis atau perut sejati, yaitu pencernaan protein. Nah, selanjutnya itu fungsi itu mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Nah, selanjutnya itu ada usus halus. Ini dia usus halusnya. Seperti ini. Usus halus berfungsi mengatur laju aliran digesta ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltiknya dengan bantuan getah pankreas, getah usus, dan getah empedu. Nutrien hasil akhir fermentasi mikroba diubah menjadi monomer yang cocok diabsorpsi. Selanjutnya itu saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan. Sebagian besar nutrien adalah tempat usus halus. Nah, untuk kita informasi kita kira-kira usus pada sapi itu panjangnya sekitar 40 meter.